Shalom teman-teman sekalian, para pemirsa Depelia sama dengan Anchor News tahun 2. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman yang nonton video ini. Kembali lagi kita di Ayo Ibadah Podcast. Kembali lagi bersama dengan kita berdua, saya Alpain Bulamei dan Gilbert Santoso. Kita akan kembali lagi bersama-sama membahas sesuatu atau peristiwa yang hype di kalangan kekristenan akhir-akhir ini. Betul. Yang patut untuk diperbincangkan. Asik sekali. Gas bang. Hari ini kita akan membahas satu topik tentang kekristenan tentunya, tentang apa yang kita percayai. Pinjam brother. Ini Alkitab yang menjadi dasar dari setiap orang yang mengaku Kristen atau orang yang menjadi pengikut Kristus. Nah, akhir-akhir ini Alkitab sering diperbincangkan karena memiliki perintah yang berbeda-beda atau yang kelihatannya bertentangan. Jadi, kalau teman-teman menyimak beberapa bulan ini, ada salah satu pastor, katakanlah pastor Bang Tato, YBS, Bang Tato. yang bersangkutan. Bang Otat. Ya, pastor itu menyatakan bahwa dia tidak percaya bahwa Alkitab tidak bertentangan. Dia percaya bahwa Alkitab memiliki pertentangan satu dengan yang lain. Nah, hari ini kita akan membahas bersama-sama apakah memang Alkitab itu saling bertentangan. Dalam pembahasannya, pendeta itu mengambil contoh bahwa perintah Allah itu adalah hanya memiliki satu istri atau satu suami. Tetapi dalam kenyataannya dia mengambil contoh Raja Daud dan juga Raja Salomo, di mana Raja Daud memiliki 8 istri. Sedangkan Salomo kita tahu bersama bahwa 700 men. Saya satu saja belum dapat. Ya, seperti itulah Salomo dan Daud. Dia mengambil contoh itu. Ya, kalau menurut narasumber penulis seperti apa? Oke. Sebenarnya kalau mau membahas soal itu ya, itu bukan soal ayat-ayat Alkitab yang kontradiktif sebenarnya. Itu adalah soal apakah tokoh Alkitab tersebut taat atau tidak gitu. Karena kalau kita berbicara soal Alkitab yang kontradiktif, itu berarti misalnya di satu kitab ada berbicara soal ini, kemudian di kitab lain berbicara soal hal yang sebaliknya. Misalnya kayak tadi ya contoh di Perjanjian Lama, apakah memang ada perintah yang mengatakan, oh iya tidak apa-apa, silahkan punya istri banyak-banyak. Nah, kita kan tidak pernah melihat ada data itu di dalam Alkitab di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru kita melihat dengan betul bahwa itu adalah suatu keharusan, terutama bagi mereka yang mau melayani begitu. Kalau di dalam 1 Timotius kan pasal 3, syarat-syarat menjadi diaken, penatua atau bahkan pendeta ya seorang yang punya satu istri. Jadi kasus tersebut bukan berbicara soal apakah ayat Alkitab bertentangan atau tidak, tapi itu lebih berbicara soal ketaatan dari tokoh Alkitab tersebut. Dan memang kebetulan Daud ya tidak taat, Salomo juga tidak taat. Tapi kita melihat ada beberapa yang
memang taat dan setia gitu. Misalnya Nuh misalnya. Padahal pada saat itu ya, kalau kita mau berbicara soal konteks, Nuh diperintahkan untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Ya, dia bisa saja dengan alasan, supaya cepat punya anak, mari saya punya istri banyak-banyak. Tapi kan kita tidak melihat data itu di dalam Alkitab, sehingga ya kita bisa menyimpulkan bahwa Nuh istrinya hanya satu dan dia taat kepada kebenaran firman Tuhan atau perintah Allah gitu. Jadi berbicara soal kasus itu ya, itu hanya berbicara soal ketaatan satu tokoh Alkitab atau tidak. Nah, kemudian mungkin akan muncul pertanyaan yang lain. Kenapa mereka tidak taat? Padahal mereka adalah orang pilihan Tuhan lah, katakanlah begitu. Ya kan? Ya karena Tuhan memberikan manusia yang namanya kehendak bebas, begitu. Meskipun mereka adalah tokoh atau pilihan Tuhan, nabi lah bahkan kita katakan, tapi mereka tetap bisa memilih apakah mereka akan taat atau tidak. Mungkin salah satu contoh yang paling tepat adalah Yunus. Kita tahu Yunus sebagai nabi Tuhan, Tuhan yang perintahkan langsung ini, tapi Yunus lari juga dari perintah Tuhan. Nah, sama juga dengan halnya Daud, siapa tadi, Salomo dan lain sebagainya. Mereka memilih untuk tidak menaati perintah Tuhan, dan kita tahu Tuhan pasti juga akan menghukum mereka. Mungkin kita tidak melihat secara spesifik Salomo dihukum di dalam catatan Alkitab, tetapi Daud dihukum oleh Tuhan. Dan kemudian kita harus melihat masalah konteks zaman. Itulah kenapa kita belajar dispensasi ya. Belajar secara dispensasionalis. Apakah memang pada masa itu Daud, Salomo dan lain sebagainya memang ada perintah bahwa harus punya satu istri? Kalau di Perjanjian Baru, of course kita melihat data itu, terutama di surat-surat Paulus. Tetapi di Perjanjian Lama, apakah memang ada begitu catatan bahwa ini perintah Tuhan ini bahwa harus punya satu istri? Jadi kalau memang belum ada perintahnya, ya it's okay untuk mereka poligami kan pada saat itu, kalau memang perintahnya belum ada. Misalnya contoh, kalau di jalan orang tidak apa-apa belok kiri langsung karena memang perintahnya ya tidak apa-apa belok kiri langsung, kecuali kalau perintahnya tidak boleh belok kiri, ya orang tidak boleh. Tapi kalau kita bertanya lah, kenapa dia belok kiri? Lah karena tidak dilarang. Itu dia. Jadi kita harus melihat dulu apakah memang di Perjanjian Lama, saya berusaha cari datanya ya, apakah memang ada larangan bahwa harus punya satu istri atau tidak boleh poligami begitu di dalam Perjanjian Lama. Itu sih mungkin yang bisa menjawab. Nah, kalau sebenarnya apa inti berita dari firman Tuhan dalam Alkitab? Atau apa pusat pemberitaan firman yang mempersatukan Alkitab menjadi satu cerita besar Allah yang ditujukan bagi manusia? Maksudnya, apa standar yang membuat, kan kita tahu bersama Alkitab ini terdiri dari kitab-kitab. Apa satu atau pusat pemberitaan firman yang mempersatukan Alkitab menjadi satu cerita besar Allah yang diperuntukkan bagi manusia? Oke. Kalau kita mau berbicara soal inti Alkitab ya, sebenarnya semuanya akan selalu merujuk kepada keselamatan atau Yesus. Karena kalau kita melihat di dalam semua kitab, selalu ada yang istilahnya itu tipologi Kristus atau penggambaran Kristus dari manapun itu. Adam tipologi Kristus, Musa tipologi Kristus, Yusuf, Ishak,
Bahtera Nuh, bahkan tidak harus tokoh Alkitab, tetapi bahkan Bahtera Nuh, atau penggambaran soal persembahan domba bagi orang Israel di masa hukum Taurat, itu semua adalah tipologi Kristus. Dan ketika perjanjian lama, mereka akan melihat ke Kristus, karena Kristus belum ada dan belum dinyatakan, belum datang. Ketika di perjanjian baru dan Kristus sudah muncul, mereka akan melihat ke belakang, di mana Kristus atau salib itu sudah ada dan sudah dinyatakan. Sehingga itulah yang membuat kenapa Alkitab ini ada dan juga bersatu dan dilindungi oleh Roh Kudus, sehingga ini bisa bertahan sampai sekarang, karena memang untuk menyatakan Yesus Kristus yang adalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Ya, itu inti dari Alkitab sebenarnya. Dan itu sebenarnya yang mengikat semuanya menjadi satu kesatuan, yaitu Alkitab. Bukan dari satu tokoh tertentu di dalam Alkitab. Semuanya seperti tadi dikatakan adalah tipologi daripada Yesus Kristus. Ya, penggambaran dari Yesus. Kalau di perjanjian lama Yesus Kristus yang akan datang, perjanjian baru dan kita yang sekarang ini Yesus yang sudah pernah datang. Ya. Oke, kalau kita melihat Alkitab, kembali lagi di apakah Alkitab ini atau ayat-ayat di Alkitab ini saling bertentangan. Kalau kita melihat di Alkitab ada beberapa kejadian yang kelihatannya memang bertentangan. Contoh, kita bisa dalam hal sesimpel makanan saja. Kita bisa melihat bahwa ada beberapa perintah atau larangan di Alkitab yang menunjukkan bahwa perintah atau larangan itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Seperti saya kasih contoh di Imamat, ada juga di Yesaya, ada juga di 1 Korintus, dan ada di 1 Timotius, ada juga di Kejadian. Ada kurang lebih 5 perintah dan juga larangan. Itu dalam hal makanan. Bagaimana kita melihat itu sebagai hal yang tidak bertentangan, sedangkan perintahnya saja sudah berbeda-beda. Ya. Kelihatannya memang bertentangan, dan kalau kita tidak belajar ya, kita akan melihat itu sebagai suatu kontradiksi yang membuat kita, wah ini Tuhan nggak betul ini, maksudnya kenapa berbeda, yang satu beda, yang satu beda. Nah, kita tidak boleh melihat Alkitab sebagai sesuatu yang sama seperti rangkaian peraturan yang semuanya harus diikuti, begitu. Kita harus melihat Alkitab sebagai suatu gambaran kisah atau gambaran pekerjaan Allah dari zaman ke zaman sampai sekarang ini, bahkan sampai di masa yang akan datang, bahkan sampai di kekekalan. Nah, sehingga ketika kita sudah punya pemahaman itu berarti ketika kita melihat ada satu perintah atau ada satu ayat di bagian kitab tertentu, kita harus memahami dulu konteksnya. Kita harus memahami dulu, nah ini ditujukan di zaman apa, pada kondisi apa, dan bagi siapa, begitu. Supaya kita bisa memahami bahwa ternyata ini untuk ini, begitu. Nah, mungkin akan timbul pertanyaan, berarti tidak semua firman Tuhan Alkitab harus diikuti. Ya betul. Tidak harus semua harus kita ikuti. Saya kasih contoh. Apakah ketika kita melihat Kejadian pasal 6-7, kemudian kita berpikir, saya akan seperti Nuh, akan membuat bahtera. Maksudnya for what reason, begitu? Untuk apa? Kalau kita berpikir bahwa harus semua diikuti, atau teman-teman bisa ikuti Hosea, begitu, yang Tuhan suruh untuk menikahi
perempuan tidak bagus gitu, perempuan gitu. Jadi sorry kasar ya guys, nanti disensor. tapi maksudnya adalah ada memang perintah-perintah yang secara khusus diberikan oleh Tuhan bagi situasi tertentu, bagi zamannya, dan bagi tokoh tertentu. Sama seperti kayak tadi di Hosea, ya, perintah untuk menikahi perempuan itu adalah bagi Nabi Hosea, bukan bagi saudara dan saya gitu. Meskipun kalau ada yang pengen ya it's okay aja begitu kalau memang cinta, tapi tidak bagi semua orang Kristen. Karena kita, wah ini ada di dalam Alkitab, mari kita lakukan. Nah, tidak seperti itu. Jadi harus melihat secara zaman, dan itulah pentingnya belajar istilahnya itu secara dispensasi. Kita akan menemukan ayat dasarnya di dalam 2 Timotius 2 ayat 15, di mana dikatakan membagi firman dengan tepat, rightly dividing the word of truth, atau bahasa Yunaninya tuh ortotomeo. Ortotomeo itu berarti memotong secara lurus. Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, dan lain sebagainya. Jadi itu perintah untuk melihat atau belajar secara tepat firman kebenaran yang ada. Jadi bukan hanya sekedar baca kemudian diaplikasikan, tidak, tapi belajar untuk memilah ini bagian yang mana ini bagian yang mana ini. Contoh kayak tadi, atau mungkin kayak soal makanan tadi. Itu kan tadi kita lihat bagi orang tertentu ya. Tapi bagi zaman tertentu misalnya, atau situasi tertentu, Adam dan Hawa di dalam Kejadian disuruh memelihara dan menjaga Taman Eden. Makanan mereka adalah tumbuh-tumbuhan yang berbiji, buah-buahan yang berbiji. Itu bagi Adam karena situasinya seperti itu. Mereka ada di Taman Eden. Waktu itu masih suci semuanya. Tidak ada korban darah, tidak boleh makan, tidak makan daging. Ya mereka makan buah-buahan yang tersedia di Taman Eden begitu. Itu tidak bisa kita praktikkan sekarang karena kita tidak menemukan Taman Eden di masa sekarang begitu. Dan di masa sekarang sudah ada praktik sembelih binatang. Sudah ada praktik untuk menumpahkan darah binatang. Jadi itu adalah suatu contoh-contoh bahwa situasinya seperti itu. Di masa Nuh, Tuhan bilang di Kejadian pasal 9, ya semua yang bergerak boleh kamu makan, asal jangan makan darahnya begitu. Karena darah itu masih menyimpan nyawa. Itu terjadi karena situasinya setelah air bah. Belum ada pohon-pohon yang berbuah, belum ada sumber makanan yang lain, sehingga mereka makan ya apa saja lah pokoknya yang kelihatan bergerak. Mungkin termasuk hewan-hewan yang mereka bawa di dalam bahtera begitu. Nah, karena situasinya harus seperti itu, dan Allah bekerja secara secara progresif. Maksudnya secara berproses dan melihat keadaan manusia. Akan timbul pertanyaan, berarti Allah pelin-pelan dong kalau begitu? Nah, tidak. Yang pelin-pelan adalah kita. Jadi kalau kita belajar dispensasi, mengapa suatu perintah itu berubah? Karena kegagalan manusia. Contoh tadi di Taman Eden. Kenapa pada akhirnya Taman Eden sudah tidak ada dan orang sudah tidak makan buah-buahan lagi? Karena Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Mereka gagal, mereka jatuh dalam dosa. Begitupun selanjutnya sampai pada sekarang ini. Kembali ke soal, kalau memang ada yang menganggap bahwa Alkitab ini saling bertentangan, dan kesimpulan dari mereka menyatakan bahwa Alkitab itu bukan 100% firman Tuhan. Atau kalau yang bisa kita lihat, ada yang beberapa pandangan yang menyatakan bahwa Alkitab berisi firman Tuhan. Apakah mereka bisa dikatakan golongan Kristen? Ya, kita tidak bisa menghakimi mereka dengan begitu, karena mereka mengklaim bahwa mereka Kristen begitu. Dan ya kita memang akan menemukan orang-orang yang seperti itu begitu, yang semi liberal, yang moderat, atau bahkan memang betul-betul
liberal yang memang sudah tidak mengakui Alkitab sebagai firman Tuhan begitu. Tapi ada yang cuma beberapa, ada yang memang betul-betul ya sudah ini memang cuma buku sejarah aja begitu. Kalau pertanyaannya apakah mereka Kristen, ya mereka akan tetap Kristen dalam artian ya agama mereka Kristen begitu. Tapi kita yakin bahwa yang betul-betul Kristen sejati yang mengakui Alkitab sebagai firman Allah, sungguh-sungguh firman Allah, 100% firman Allah, bukan hanya berisi firman Allah, tetapi itulah firman Allah. Karena kalau kita mau belajar soal bibliologi ya, soal apakah Alkitab ini betul-betul firman Allah atau bukan, orang-orang yang tidak mengakui bahwa Alkitab 100% firman Allah, mereka akan mengeluarkan hal-hal yang sulit mereka cerna atau mereka terima. Jadi supaya aman begitu. Mereka akan pikir, ini bukan firman Allah ini, karena sulit. Misalnya kayak mujizat, yang sulit mereka jelaskan. Yesus berjalan di atas air. Nah, it is impossible gitu. Jadi mereka bilang, ini bukan bagian, ini bukan firman Allah ini. Kayaknya ini mungkin cerita yang di-exaggerated begitu, dibesar-besarkan oleh penulis untuk menunjukkan kemahakuasaan Yesus begitu misalnya. Paling banyak diserang sih laut Teberau. Iya, atau laut yang terbelah begitu. Ya kisah-kisah mujizat yang tidak masuk akal, mereka akan bilang bahwa ini bukan firman Allah, sehingga mereka tidak bisa mengklaim bahwa Alkitab 100% firman Allah. Tapi ya itu ada atau itu bisa dibuktikan di dalam catatan sejarah begitu. Dan pahamilah bahwa ketika itu ditulis tidak jauh setelah momen itu terjadi. Bisa dipahami kayak Injil misalnya, kisah-kisah pelayanan Yesus, meskipun itu ditulis oleh murid Yesus sendiri, tetapi ketika itu disebarkan, itu diterima oleh orang-orang yang di luar Kristen begitu, atau diterima oleh orang-orang Yahudi. Dan kenapa itu bisa bertahan? Karena itu dikonfirmasi oleh orang-orang sekitar bahwa meskipun mereka tidak mau mengakui, tapi mereka lihat secara langsung kisah itu, atau mereka mungkin dengar, mereka tahu langsung bahwa ini kisah yang betul-betul terjadi, sehingga tidak bisa dibantah atau tidak bisa diganggu gugat. Nah, itu dikonfirmasi oleh orang-orang pada masa itu. Dan ketika itu pun diterima di gereja-gereja mula-mula, bapak-bapak gereja dan lain sebagainya, itu pun tidak bisa dikeluarkan kisah-kisah yang mukjizat dan lain sebagainya, karena mereka pun mengakui bahwa itu memang betul-betul terjadi, meskipun mereka tidak lihat secara langsung ya, tetapi bapak-bapak gereja mengkonfirmasi bahwa itu memang betul-betul terjadi. Dan ini adalah proses yang panjang Alkitab ini ya, bukan tiba-tiba langsung plek-ketiplek jadi dari Kejadian sampai Wahyu. Ini adalah proses yang panjang, ribuan tahun. Ketika ini ditulis, disalin, dikumpulkan, ditemukan yang hilang-hilang, kemudian pun masih dikanon lagi. Maksudnya di kanon itu distandarisasi. Maksudnya apakah ini, meskipun kanon ini kita harus paham ya, bahwa bukan bapak-bapak gereja yang memasang standar bahwa ini adalah firman Allah. Tidak, mereka hanya mengenali, kitab ini atau bagian ini nih ciri-ciri firman Allah ada di dalam kitab ini. Nah, mereka hanya mengenali begitu. Termasuk tipologi Kristus yang tadi dibahas. Yeah. Jadi kalau kita belajar kanon ya, ini sudah agak melebar. Mereka akan melihat apakah ada kayak tadi cerita tentang Kristusnya, tipologi dari Yesus Kristus misalnya, atau mereka akan melihat sesuai dengan catatan sejarah, apakah ini memang betul-betul pernah terjadi atau tidak. Nah, itu ada banyak lah ya kalau kita mau belajar soal kanon, tongkat pengukur yang mengenali apakah suatu surat, suatu kitab itu punya karakteristik firman Allah begitu. Mereka hanya mengenali, mereka tidak punya hak untuk menentukan. Mereka hanya mengenali ciri-ciri firman Allah dan kebenaran di dalam suatu kitab itu kalau kanon ya. Terus kalau bicara soal Alkitab, kita tahu bersama bahwa ada cerita-cerita atau orang-orang yang dipakai Tuhan di dalam Alkitab. Tetapi kita juga tahu bersama bahwa
masing-masing dari mereka itu ternyata kalau kita melihat di Alkitab semuanya bobrok, dan juga dosa mereka dibuka semuanya di Alkitab. Nah, ini menjadi satu cerita yang menarik, di mana ada beberapa pandangan dari orang-orang yang sudah meninggalkan iman Kristen mereka, dan ketika ditanya apa alasan mereka meninggalkan kekristenan, mereka menjawab seperti ini. Mereka menjawab bahwa mereka tidak mau lagi menjadi orang Kristen karena mereka melihat orang-orang yang dipakai Tuhan itu ternyata mereka adalah orang-orang yang tidak benar juga, adalah orang-orang yang bobrok. Nah, bagaimana dengan pernyataan yang seperti ini, yang menyatakan bahwa dia meragukan Alkitab karena orang-orang yang dipakai Tuhan ternyata dosanya dibuka semuanya di Alkitab? Oke. Saya rasa itu malah suatu klaim yang membuat Alkitab malah lebih kuat lagi. Karena itu berarti Alkitab adalah suatu tulisan yang betul-betul jujur, tidak dimanipulasi dan tidak dibuat-buat. Si penulis, dia menulis kejahatan dan dosanya dan kelemahannya sendiri begitu. Contohnya Musa ketika menulis 5 kitab pertama, 5 kitab Pentateuch. Musa tidak mau menyembunyikan fakta bahwa dia tidak masuk tanah Kanaan karena dia menghujat orang Israel, dan Tuhan marah begitu. Dia tidak memanipulasi bahwa kalau Alkitab memang dibuat-buat, Musa sebagai penulis bisa saja menulis yang baik-baik saja bagi atas dirinya gitu, kesaksian atas dirinya. Musa pemimpin yang hebat, dia tidak pernah melakukan dosa dan lain sebagainya. Bahkan dia juga bisa saja melindungi Harun, kakaknya, yang mengizinkan orang Israel bikin lembu emas, dan dia pernah bersungut-sungut dan lain sebagainya. Kalau itu memang dimanipulasi atau palsu. Tetapi ini semakin menunjukkan bahwa Alkitab jujur apa adanya, menyatakan dosa. Dan itu juga semakin menunjukkan kenapa tokoh-tokoh pilihan Allah atau tokoh-tokoh yang bekerja dan dipakai Tuhan di dalam Alkitab itu berdosa, untuk menunjukkan bahwa memang manusia berdosa. Dan sekali lagi tadi, untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang sempurna, yang tidak bercacat di dalam sejarah hidupnya atau selama hidupnya. Jadi hanya satu itu membuat kita berpikir bahwa kita tidak bisa mengandalkan manusia, meskipun dia dalam tanda kutip adalah alat pilihan Tuhan. Kita harus percaya, mengandalkan dan berharap kepada Allah saja, Tuhan saja, yaitu Yesus, yang memang di dalam catatan Alkitab, catatan sejarah, memang sempurna dan tidak melakukan dosa. Saya kasih contoh begini juga. Semua manusia itu diberikan yang namanya free will, kehendak bebas. Dan kehendak bebas ini dipakai oleh manusia untuk memilih apa yang baik, apa yang jahat, entah menurut dia atau menurut Tuhan. Tuhan tidak menciptakan manusia sama seperti robot atau sama seperti boneka yang dia akan gerakkan. Karena itu tadi, satu pernyataan yang bagus, bahwa Allah begitu mengasihi kita sampai-sampai dia tidak mau mengatur-ngatur kita sedemikian rupa. Allah begitu mengasihi kita sampai-sampai dia memberikan kita kehendak bebas untuk silahkan memilih, mau pilih dia atau tidak memilih dia begitu. Jadi ketika tokoh-tokoh Alkitab ini pun bekerja, melayani dan lain sebagainya, mereka punya pilihan untuk taat atau tidak. Mereka punya pilihan untuk patuh atau melawan. Dan memang kita mendapati banyak di antara mereka yang melawan, meskipun bukan tidak berarti bahwa mereka jadi jahat, tidak. Tapi itu menunjukkan bahwa manusia meskipun adalah alat pilihan Tuhan, alat yang dipakai Tuhan, mereka juga punya kekurangan, mereka punya
kelemahan. Nah, fakta yang menarik adalah bahwa di Alkitab sebenarnya ada dua yang selain daripada Yesus Kristus ya, yang tidak dicatat dosanya, Daniel dan juga Yusuf. Itu dua tokoh Alkitab yang besar ya, yang memang tidak dicatat melakukan dosa di dalam Alkitab. Meskipun kita yakin pasti ada dosa yang dia lakukan, tapi maksudnya mungkin terlebih Yusuf ya, karena Yusuf adalah tipologi Kristus juga. Jadi Allah menunjukkan bahwa kalau memang orang bisa taat, orang mau taat, mereka bisa kok untuk tidak jatuh dalam dosa. Itu sebenarnya yang Allah mau katakan. Kalau memang mereka mau taat, kalau memang mereka betul-betul takut akan Tuhan dan mereka taat, mau godaan seperti apapun. Daniel disuruh untuk menyembah berhala, patungnya Nebukadnezar. Kalau dia taat, kalau dia mau taat, dia bisa. Dan itu ditunjukkan dia tidak taat. Yusuf digoda istri Potifar. Laki-laki godaan yang paling berat. Tapi kalau memang orang mau taat, bisa kok lolos. Itu tidak berarti bahwa oh ya sudahlah, namanya juga manusia. Itu menjadi sekaligus menjadi jawaban bagi orang-orang yang mengatakan bahwa ya namanya manusia masih hidup di dalam tubuh daging ini, pasti akan jatuh dalam dosa. Yusuf dan Daniel membuktikan bahwa kalau kita mau taat, kalau kita mau tunduk pada firman Tuhan, bisa kok sebenarnya tanpa dalih atau alasan bahwa ya namanya juga daging, namanya juga manusia begitu. Nah itulah. Jadi saya rasa ini semakin menunjukkan ya tadi untuk menyimpulkan, semakin menunjukkan bahwa Alkitab adalah kitab yang jujur. Firman Allah memang datang dari Allah karena itu begitu jujur, tidak dimanipulasi oleh manusia, meskipun ditulis oleh penulis manusia, tapi kreatornya tetap Allah. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan bahwa manusia adalah pribadi yang ya harus dikatakan cacat atau punya kelemahan dan kekurangan. Menunjukkan bahwa kelemahan mereka, dosa-dosa yang mereka lakukan membuat kita bukan melihat kepada tokoh-tokoh Alkitab ini, tetapi melihat kepada Yesus yang sempurna. Pun seharusnya bagi kita di masa sekarang ini, jangan terlalu mengagung-agungkan pendeta atau pelayan, seakan-akan sudah sangat luar biasa. Mereka atau kami punya kelemahan dan dosa juga begitu. Jadi agungkanlah Yesus dan muliakanlah Yesus, jangan muliakan manusia yang berdosa itu. Itu sih. Oke. Jadi kalau ada teman-teman mungkin yang merasa ketika membaca Alkitab ada 1-2 hal yang dianggapnya bertentangan, maka mungkin penjelasan terakhir dari podcast kita hari ini adalah apakah Alkitab saling bertentangan atau tidak? Tidak. Tidak ya. Karena ya berbagai macam alasan tadi, bukan bertentangan, tetapi program Allah jadi berubah di setiap masa dan juga zaman karena kegagalan manusia. Tetapi itu semua pun sudah tersimpan di dalam Allah, di dalam kekekalan selama berabad-abad, di dalam kemahatauan Allah. Tetapi kalau kita mungkin ada orang yang bertanya, kalau begitu kenapa Tuhan tidak menggagalkan mereka untuk jatuh dalam dosa? Ya karena sekali lagi Allah memberikan kehendak bebas, free will bagi kita, free will. Jadi Allah tahu bahwa misalnya saya, atau misalnya jangan saya, tokoh Alkitab ya, Allah tahu pada akhirnya Adam dan Hawa akan melanggar begitu, makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Allah tidak mencegah mereka karena free will, kehendak bebas. Tapi jawaban yang paling absolut adalah karena Allah sudah menyediakan solusi bagi kejatuhan mereka, dari kegagalan mereka. Itu dia. Allah selalu berinisiatif. Allah karena kalau kita melihat ketika manusia jatuh dalam dosa, bukannya datang kepada Tuhan, malah mereka lari sembunyi ya. Natur dosa lah itulah namanya. Makanya Allah berinisiatif mencari manusia. Dan dia sudah menyediakan keselamatan itu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi ya itulah jawabannya. Alkitab tidak kontradiktif, tidak bertentangan. Kita harus melihat dengan sudut pandang
bahwa Alkitab ini adalah suatu gambaran besar cerita dari zaman ke zaman bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan manusia, bukan suatu list atau daftar peraturan yang harus diikuti semuanya, begitu. Jadi kita harus melihat perbagian, oh ini sampai mana, oh ini aturannya untuk siapa, bagi siapa. Meskipun selalu ada hal-hal prinsip yang bisa diambil. Misalnya kalau mungkin kita berpikir bahwa oh kalau begitu 10 hukum, oh itu bukan untuk kita, untuk orang Israel. Berarti sekarang so bebas untuk membunuh, untuk mencuri, untuk berzina. Nah, hal-hal prinsip itu yang kita ambil. Jangan dilakukan plek-ketiplek, tapi ada hal-hal prinsip. Dan saya rasa juga di masa sekarang pun tetap dilarang untuk membunuh, karena itu hal moral tentang kasih, hal moral hati kasih. Nurani enggak sih? Iya itu. Dan juga berbicara soal hati nurani. Jadi bukan berarti ketika kita mengatakan bahwa oh itu per zaman sudah bukan menjadi bagian kita atau sudah bukan menjadi aturan kita, tidak. Ada hal-hal prinsip yang bisa kita maknai yang menjadi berkat bagi kita dan juga yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Meskipun tidak semua, tapi ada hal-hal prinsip yang bisa kita pakai di masa sekarang ini gitu. Intinya membagi dengan tepat. Membagi firman Tuhan dengan Karena tepat. memang kalau kita mau terapkan semua pada zaman kita sekarang ini ya akan mendapatkan kontradiksi. Jadi ya jawabannya membagi dengan tepat. Jadi teman-teman yang menyaksikan video ini, mungkin ketika teman-teman mau baca Alkitab, ada beberapa hal yang menurut teman-teman bertentangan. Bisa komen di bawah. Nanti saudara evangelis akan mencoba menjawab tentunya dengan dasar daripada firman Tuhan yang dibagi dengan tepat. Oke, sekian podcast yang nggak terlalu lama ini. Kita podcastnya nggak terlalu lama guys. Jadi, tapi seperti yang dibilang tadi, semoga bisa memberi jawaban bagi teman-teman yang punya pertanyaan soal ini. Apakah Alkitab yang kita percayai ini saling bertentangan atau tidak? Jangan lupa di komen teman-teman bagi yang punya pertanyaan. Betul. Nanti kita akan sebisa mungkin menjawabnya. Jangan lupa juga di sukai, share dan juga subscribe channel Ayo Ibadah. Oke, konten kita sampai di sini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Ciao. Bye-bye. Sampai jumpa.